Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, kita langsung ke materi yang kemarin sudah kita bahas ya. Karena materinya jadi satu. Yang pertama adalah standar integral, saya kira sudah kita bahas dan sudah tidak ada masalah. Kemudian terkait dengan integration using algebra substitusi. Ini saya kira sudah ya. Ada masalah enggak? Ada masalah terkait dengan ini? Adakah? Ini sudah kita bahas ya? Oh, enggak ada suaranya. Oh, belum terlihat ya, belum saya share. Sudah, Pak. Sudah ya. Ini sudah kok. Sudah atau belum ini? Sudah ya? Sudah dibahas? Sepertinya sudah, Pak. Sudah ya? Sudah Pak itu. Oke. Terus kemudian yang berikutnya yang ini sudah belum? Sampai sini kelihatannya ya. Integration yang trigonometri belum Pak itu. Oke, kita masuk ke sini. Jadi materi lanjutan yang kemarin ya, integration using trigonometric substitution. Ya, ini seperti halnya pada ini kayaknya belum sepintas ya, mungkin belum semuanya. Ini seperti halnya pada aljabar substitusi ya. Kita menyelesaikan sebuah integral yang melibatkan trigonometrik dengan sebuah substitusi. Nah, kita lihat pada tabel yang pertama 49.1 ya. Ini adalah rumus dasarnya. Jadi yang pertama kita lihat bahwa di sini adalah rumus dasarnya cos kuadrat X. Kalau kita lihat cos kuadrat X ini itu dalam sebuah integral standar itu tidak tersedia. Yang ini tidak tersedia. Ya, ini kan integral standar ya, artinya seandainya Anda nanti menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan integral, maka Anda bisa lihat ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ke yang tabel ini itu tidak tersedia. Nah, bagaimana solusinya ya? Maka Anda solusinya harus berkaitan dengan trigonometrik ya, di mana kita melihat bahwa untuk fx itu cos kuadrat x itu untuk integral fx-nya itu ketemunya ini. Ya. Jadi kalau hanya dasarnya aja standarnya itu adalah setengah kalikan x plus sin 2x dibagi 2 plus c. Nah, metodenya itu menggunakan cos 2x ya, sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Nah, kita lihat langsung aja ke masalah 1 ya, ke problem 1. Kemudian kita lihat aja ke problem 1. Karena ini kok enggak mas. Yang pertama kita lihat ke problem 1 ya, bahwa problem 1 evaluate integral definite ya, di mana batas-batasnya memiliki 0 sampai pi per 4 ya. Kemudian ya. Oke. Integral 0 sampai pi per 4 2 cos kuadrat 4pi dt. Nah, sekarang ini ada dua hal ya. Dua hal, yang pertama yang Anda lihat yaitu ini, kalau ini saja maka ini bisa diselesaikan dengan menggunakan metode yang ini. Ya. Karena di sini cos kuadrat x atau cos kuadrat 4t, x-nya itu 4e.
Nah, nanti kalau misalnya solusinya ini sudah menggunakan ini saja sudah selesai. Tinggal nilainya disesuaikan. Tetapi di sini ada dua cos ya. Ini, maka dua X ya, dua cos, maka inilah yang jadi permasalahan di sini. Maka metode ini. Oke, kita lihat aja ke apa namanya? Ke solusinya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ada lihat bahwa sin atau karena cos 2T sama dengan 2 cos kuadrat min cos kuadrat T min 1, ya ini seperti ditunjukkan pada ini metode ini ya. Ya. Ini kan masalahnya di situ. Nah, sekarang kita lihat di sini itu sesuai pada halaman atau bab 26 di buku yang ini. Yang ya, sehingga kalau misalnya kita lihat bab 26 ya. Kan di sini ada compound angle ya. Ini bisa dasarnya dari sini ya. Kemudian maka kalau nilainya di sini adalah oke, yang ini kita sudah tentukan. Kemudian yang berikutnya cos kuadrat T. Cos kuadrat T itu adalah kita ambilkan dari sini. Ya. Integralnya itu adalah setengah dikalikan 1 plus cos 2T ya. Ini ketemu. Nah, sekarang kalau misalnya di sini cos 2T sama dengan 2 cos kuadrat T min 1, kemudian di sini adalah cos kuadrat T sama dengan setengah T plus cos 2T, maka karena kalau nilai yang ada di soal itu adalah cos kuadrat 4T, maka di sini menjadi persamaan ininya yang berbeda. Ya. Kalau T saja menjadi 2, maka di sini menjadi 8. Ya, setengah kalikan 1. Tentukan ya. Ini sudah diketahui. Ini Anda sudah tahu ya. Kemudian yang berikutnya juga sudah tahu ya. Sudah tahu, maka yang berikutnya adalah solusinya di sini, yaitu integral 0 per 42 cos kuadrat 4T, maka di sini bisa dirubah, duanya itu dipindahkan. Ya, jadi dua integral 0 sampai pi per T setengah cos setengah kali 1 plus cos 8T. Ini yang dipindah, yang ini digeser ke sana. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya aja langsung diintegralkan ya. Ini langsung diintegralkan sehingga menjadi apa namanya? T plus sin 8T dibagi 8. Ya, ini diintegralkan sehingga dengan batas-batas 0 sampai pi per 4. Nah, kalau ini sudah ketemu ya, maka T-nya bisa dimasukkan, yaitu yang pertama adalah ini pi per 4 ditambah sin 8 pi per 4 dibagi 8 dikurangi 0, ini dimasukkan ya, dimasukkan nilainya dari ini ya, sehingga 0 plus sin 0 dibagi 8 sehingga ketemunya adalah 4 per pi 4 per pi atau 0,758 ya, silakan nanti Anda hitung sendiri ya. Jadi apa namanya, ini dikurangi dan kemudian yang ketemunya adalah di sini saja. Oke, selanjutnya kita lihat problem yang kedua. Problem yang kedua atau masalah yang kedua mengacunya adalah pada nomor 2, di mana sin kuadrat X ya. Maka di sini integralnya itu ketemu setengah kalikan X min sin 2X dibagi 2 plus C. Kemudian menggunakan yang metode yang apa itu sesuai dengan aturan yang ada, maka cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Ya. Maka Anda bisa menyelesaikan soal atau problem yang kedua, di mana di situ tentukan integral sin kuadrat 3x dx. Maka ini bisa di apa namanya selesaikan ya, di mana yang pertama adalah Anda harus mengidentifikasi sesuai dengan bab 26, yaitu cos 2x sama dengan 1 min 2x kuadrat x, seperti hal yang di atas. Kemudian yang ini
Demikian juga sin kuadrat X sama dengan setengah kalikan 1 min cos 2X. Nah, sehingga yang ini kita bisa memasukkan ya, karena ini ini di apa namanya kaitkan dengan apa namanya persamaan atau apa itu ya rumus dasar dari yang sudah yang ada atau yang jadi ketentuan. Oke, kita masuk lagi ke ini saja, ke nomor 6 ya. Sekarang kalau kita apa namanya rumusnya atau soalnya seperti ini, sin A cos A ya, maka kita menggunakan metodenya adalah setengah sin A plus B ya ditambah sin A min B ya. Ini contohnya nanti bisa dilihat pada problem nomor 9. Demikian juga yang ini cos A sin A, maka di sini setengah dikalikan sin A plus B ya dikurangi sin A min B ya. Jadi ini saya kira Anda bisa hafalkan juga. Jadi kalau misalnya di sini sin, maka di sini adalah cos. Kemudian yang berikutnya ini plus dulu, kemudian min dulu ya. Jadi kalau sin maka di sini cos, tetap di ini harus minus karena integral memang begitu aturannya. Kemudian yang ini cos, maka di sini menjadi tetap cos ya ditambah. Tetapi ingat tanda-tanda ini yang berbeda ya. Kemudian yang berikutnya kosin, maka di sini jadi sin. Kemudian di sini untuk sin cos ya, maka di sini jadi sin. Ingat itu nanti persamaan dasarnya harus kembali ke dasar. Oke, kita masuk ke problem yang 9. Problem 9. Oh, ini enggak ada. Ini kamar mama papa yang paling gede. Ada TV. Ada tempat duduk. Ya, ini. Oke. Problem 9 adalah yang pertama tangent theta d theta ya sama dengan ln secant theta plus c. Nah, ini adalah apa namanya rumusnya. Nah, kemudian integral tangent theta d theta ini sama saja kalau tangent tangan ya, kalau bahasanya tangan itu sama dengan integral sin dibagi cos dt. Ya, ini sama saja ini. Kemudian kita lihat bahwa anggaplah ini O itu sama dengan cos theta. Kenapa? Supaya ini lebih mempermudah, lebih menyingkat ya. Sehingga du per d theta ya sama dengan min sin theta. Dan untuk d theta ya sama dengan min du dibagi sin theta. Ini saya kira permasalahannya sama dengan yang aljabar substitusi atau substitusi aljabar, di mana ketika du dibagi d theta sama dengan min sin theta, maka kalau ketemunya di sini d theta-nya bisa dilihat ya. D theta mestinya ya du dibagi min sin theta. Ya, maka karena min-nya itu di bawah ya kemudian dipindah ke atas. Sehingga kalau persamaan yang ini, yang tangent ini
dikonversi menjadi sin per cos, maka ini kita selesaikan. Integral sin theta dibagi cos theta d theta ya, maka sama dengan integral sin theta yang ini sama ya, dibagi U. Kenapa dibagi U? Karena di sini U-nya sudah ketemu, sudah digantikan. Sehingga dikalikan min du per sin theta. Ya, karena di sini kaitannya ada d theta-nya mana? Yang ini ya. Sehingga ini supaya menjadi bisa dengan mudah disolusikan. Sehingga sama dengan integral min integral 1 per U ya du. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya. Apakah ini ada coret-coret begini? Ya. Maka yang jelas ini bisa diselesaikan ya, 1 per U du ya. Karena ini ada min maka pindah. Sehingga ini coret-coret ya, maka di sini menjadi min du per du sebenarnya ya, min du per du. Tetapi cara penulisannya adalah min 1 per U du ya. Kenapa? Karena ini adalah standar integral standar yang ada. Kalau integral 1 per U maka ketemunya adalah min U ya. Len U ya ditambah C, sehingga U-nya sudah kita isikan, maka di sini adalah min len cos theta plus C ya, ini ketemunya karena di sini itu sehingga ini ketemunya adalah menjadi len cos theta pangkat min 1 ya ditambah C. Ini berdasarkan hukum dari algoritma yang urutan-urutan yang ada ya. Sehingga kita lihat ya, maka ini integral tangent theta d theta len sama dengan len cos theta ya plus C yang ini. Kemudian karena di sini adalah cos theta pangkat min 1 sama dengan 1 per cos theta sama dengan secant theta ya. Ini persamaannya. Oke ya, ini saya kira Anda harus paham urutannya saja ya. Urutannya yang penting dipahami dan rumus dasarnya. Sehingga nanti kalau integral diferensial itu kan kembali ke rumus dasar. Kalau rumus dasarnya nggak paham, Anda nggak bisa memberikan solusi atau tidak bisa mencari solusi. Oke, kemudian langsung ke 48.5 ya, terkait dengan perubahan batas atau change of limit. Ini sama dengan yang kemarin juga yang substitusi aljabar ya. When evaluating definite integral, ketika mengevaluasi integral tertentu involving substitution ya, melibatkan substitusi, itu sometimes more convenient to change the limit. Kadang-kadang lebih menyenangkan atau lebih sederhana ya dalam mencari solusi dengan merubah batas-batasnya dari integral yang ditunjukkan oleh problem 10 ya sampai 11. Ini saya kira sama dengan yang kemarin. Oke, kita lihat di sini. Tapi gue pinter kan? Gue pinter kan? Pinter kenapa? Bilang lo prank. Kita lihat problem 10 ya. Yang pertama adalah integral. Kita sekarang lagi di rest area dan Apa, kita Pak? lagi UV makanan. Kita lihat ya di sini integral dengan batas-batas 1 sampai 3 5x akar 2x kuadrat plus 7 dx. Nah, sekarang yang nilai ini dikonversi ke Jadi sekarang kita lagi mau ini ke ya, ferry. menjadi U. Jadi nanti kita naik kapal gitu ya. Oke, guys. Nah, sehingga Nanti pas di sana. ini kok kembali ke substitusi aljabar ya? Sekarang habis makan. Oh, kita kembali ke sini. Apa mundur Pak kayaknya tadi Pak? Iya, mundur. Sorry. Ini sudah ya. Tadi nomor 9-nya tadi halaman 15. Ya, betul. Ini sudah dibahas ya. Oke. Oh, Sudah. yang ini ya. Sudah ya. Oh iya, tadi mundur. Sorry. Ya, nah iya. Ini ya, yang tadi ya. Iya Pak. Iya. Yang oh iya, sorry. Tadi juga saya gimana saya ini lihatnya di sini. Oke. Beda Ini berarti ternyata. kita ke problem 9. Kita lihat problem 9 yang ada di sini. Ya, makanya saya tadi kok bingung. Oke. Kita problem 9. Yang ini ya.
Tadi, oh ya, ini belum ya. Tadi, saya malah kok tadi bahasnya yang lain. Oke, kemudian kita lihat yang problem 9 ya. Ini juga yang tadi perkaliannya sama ya dengan yang dibahas di tabel ini. Nah, itu yang ini ya. Kita lihat bahwa sin A cos A ya. Sin A kalikan cos B, maka di sini adalah menggunakan metode ini. Nah, sekarang kita lihat di problem 9. Nah, sekarang problem 9 itu kita lihat tentukan integral sin 2t 3t cos 2t dt. Ini juga sama sin tadi yang ada sin A sin B ya. Maka ini adalah A dan B ya. Kita ke apa namanya? Kita bisa mencari solusi ya sin 3t cos 3t dt, maka ini menggunakan metode yang atas tadi, yaitu adalah sin A plus sin B dalam kurung ya A, yang pertama A plus B, kemudian yang berikutnya adalah plus sin A min B, sehingga dimasukkan saja nilai yang persamaan atau metode yang di atas itu ya, yang sehingga di sini integral setengah sin 3t plus 2t ditambah sin 3t min 2t dt. Nah, sehingga ketemu ya dari tabel 49.1 ya, mengikuti kemudian seksi pada 26.4 ya, pada halaman 221 ya. Kita lihat di sini. 2.6.4 yang ini ya. Yang ini mengikuti persamaan ini untuk buku lengkapnya ya. Ini mengikuti ini ya. Saya kira itu rumus dasarnya. Sehingga kita bisa tahu ya, yaitu sama dengan setengah, ini kan dipindahkan sin 5t karena ini titik 3t ditambah 2t, maka 5t ditambah 3t min 1 min 2t, maka ketemunya adalah 1t dt. Yang ini menjadi ini, sehingga lebih sederhana. Sehingga kemudian diintegralkan ya, maka ini ketemunya adalah setengah cos 5t min cos 5t dibagi 5 dikurangi cos t. Ingat, ini operasi ini Anda harus kembali ke rumus dasar ya. Karena ini integral sin 5t ditambah integral sin t sama ya. Sehingga sin jadi minus cos, kemudian yang ini jadi minus cos. Ini kan sebenarnya sama juga ya. Plus kemudian min cos t sama ya, yang ini ya, sehingga karena ini plus min maka dijadikan adalah min, sehingga untuk integral sin jadi yang min cos ya, karena ini diintegralkan sehingga menggunakan rumus cosine standar atau trigonometrik standar yang ada pada halaman 2 tadi ini dari sini. Oke ya, kemudian yang berikutnya problem 10. Ini juga saya kira tidak berbeda jauh ya, di mana dasarnya adalah di sini cos 5x kalikan sin 2x. Nah, maka yang ini dipindahkan, sehingga kalau ini sudah ketemu ya, sepertiga dikalikan sepertiga integral setengah sin 5x plus 2x min sin 5x min 2x dx, sehingga yang ini kan dipindah ke sana, atau yang jadi ini ya, ini pindah ke sini. Nah, kemudian yang ini menggunakan tabel yang 49.1 di atas. Kemudian berikutnya kalau ini sudah ketemu ya, maka mudah ini dipindahkan ke sana dengan mengalihkan, yaitu 1 kali 1 3 kali 2 sehingga ketemunya 1/6. Kemudian ini 5x plus 2x ketemunya 7x ya. Kemudian yang berikutnya adalah 5x min 2x ketemunya 3x. Ini kan masih tetap ya. Sehingga integralnya itu bisa ketemu ya, 1/6 dikalikan min cos 7x dibagi 7 ya. Kemudian ditambah cos 3x dibagi 3 plus c. Saya kira ini juga tidak terlalu sulit. Oke, sampai sini ada permasalahan atau yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut saja. Yang ini saya kira nanti Anda belajar lagi berdasarkan tabel yang tadi di atas. Oke, kita masuk ke integration using partial fraction ya.
menggunakan pecahan. Yaudah, awas, Nah, awas. The process of expression of fraction is term of simple fraction ya. Jadi proses dari ekspresi sebuah fraksi atau pecahan ya, itu of simple fraction itu pada sebuah pecahan sederhana disebut dengan partial fraction. Partial itu kan tidak penuh ya, artinya batas-batasnya jelas. Is discussed in chapter 7. Jadi sudah didiskusikan di bab 7. Kalau buku lengkapnya kan kita lihat di sini. Istirahat dulu karena aku capek banget. Bye. Oke guys, jadi sekarang aku udah bangun. Nah, ini Sekarang itu jam ya. 9. Partial fraction itu apa? Itu. Tapi aku bakal make up di mobil aja. Jadi Anda lihatnya di sini. Yang pertama adalah ini by algebra addition ya, dengan ini adalah operasi aljabar penambahan. Kalau misalnya kita lihat di sini itu 1 dibagi X min 2 ditambah 3 X min 2 ini, maka sudah tidak ada masalah. Di sini kan sudah bentuk pecahan. Ya, tetapi yang jelas solusinya bagaimana? Ini kan bisa dirubah menjadi seperti ini. Dan ini seperti ini. Kenapa? Ini X min 2 ini jelas sudah. Kemudian X plus 1 sudah jelas ya. Tetapi yang jelas bagaimana kalau supaya nilainya berubah? Yang ini ya, 1 ini dikalikan dengan X plus 1, maka di sini ketemunya kan X plus 1 ditambah dengan, ini kan sebenarnya kalikan 1 kali dalam kurung X plus 1 ya, ditambah 3 dikalikan ini X min 2, jadi silang. Ini kalikan ini kalikan ini, silang. Ya, maka ketemunya adalah kalau sudah bisa dicari solusinya, yaitu yang ini ya, 4x min 5 dibagi dengan x kuadrat min x min 2. Oke, kita masuk ke contoh saja yang ada di sini. Yang pertama adalah problem 1 ya. Problem 1 itu kita lihat ya, yaitu integral 11 min 3x dibagi dengan x kuadrat plus 2x min 3 dx. Ya. Sekarang kalau kita lihat di sini, maka kita lihat problem yang ada pada halaman 51, page 51. Kenapa? Karena kasusnya kan sama. Kita lihat yang ada di sini, halaman 51. Ini halaman berapa? Oke, 51 ada di sini. Maka kalau kasusnya itu kita lihat yang ada di sini ya, berarti ini 11 min 3x dibagi x kuadrat plus 2x min 3 ya. Ini problem 1, ini cari solusi. Sehingga kalau kita kembali ke sini ya, ini kan soalnya sama ya. Ini menggunakan pecahan ya, persamaan. Hanya bedanya apa? Di sini integral yang dibahas, di situ adalah bukan. Sehingga kalau soalnya sama, maka yang pertama Anda harus menunjukkan bahwa masalah pada problem 1 ini pada halaman ditunjukkan halaman 51, 11 dikurangi 3x dibagi x kuadrat per 2x min 3 itu sama saja dengan 2 dibagi x min 1 dikurangi dan 5 dibagi dengan x plus 3. Ini sama ya. Sehingga ketemunya ini ya, karena solusinya memang ini ya. Makanya kalau ini kita bicara ini, kenapa kok 2, kenapa kok 5 ya, ini dari sini ya, harus dicari dulu. Kenapa harus dicari dulu ya Kak? Supaya ketemu A dan B nya itu berapa. Nah, kita lihat di sini, kenapa bisa jadi 2 kok jadi 5. Kita lihat soalnya, contoh yang ada di sini ya, 11 min 3x dibagi x plus 3 dikalikan dengan x plus 3, maka menjadi seperti ini, seperti yang di atas itu, yaitu yang pertama A ditambah dikalikan dengan x plus 3. Kenapa? Yang ini ya, silang modelnya, ditambah dengan B x plus 1 ya, kemudian x min 1 ya dibagi dengan persamaan yang sama. Sehingga kalau kita lihat ya, setelah ini
maka ketemu karena ini kan sudah dipindahkan. Sehingga 11 min 3x itu sama dengan A dikalikan yang ini. Yang ini ya. Maka jadi ini sudah ya. Yang ini juga ya. Ini aduh kok jadi ini. Ya. Kan sudah ketemu persamaannya, yang ini kembali ke sini, sehingga nanti nilai A dan B bagaimana kita lihat aja ya. Yang pertama adalah X-nya 1. Kenapa X-nya 1 ya? X-nya 1 itu kan dari sini, X itu ini sama X min 1, maka di sini X-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, X X di sini X plus 3, maka X-nya ditambah X-nya sama dengan min 3, sehingga yang pertama X pertama adalah 1, X2, X berikutnya adalah min 3. Maka kalau ini sudah ketemu ya, sehingga dimasukkan saja di persamaan ini, yaitu 11 dikurangi 3 kalikan 1, yang ini ya, dimasukkan sama dengan A dikalikan 1 plus 3 ditambah dengan 10 ditambah dengan B kalikan 0. Maka nilai A bisa ketemu. Kenapa? Karena di sini supaya B-nya kan sama dengan 0, karena di sini 1 dikurangi 1 ya. 1 kurangi 1 sama dengan 0, sehingga ini bisa dicari solusinya, yaitu 11 dikurangi 3 sama dengan 8, kemudian sama dengan 4A, karena ya Pak, ini 1 ditambah 3 kan 4 kalikan A, sehingga A-nya ketemunya 2, atau A sama dengan berapa, 8 dibagi 4 ya, sehingga ketemunya 2. Demikian juga yang ini ya, B min-nya itu adalah karena di sini B-nya sama dengan min 3, maka B-nya sama dengan min 5. Dari mana persamaannya sama? Sehingga kalau kita kembali ke sini, maka persamaan ini tidak didetailkan, karena pada halaman ini kan sudah dibahas. Sehingga ketika ada persamaan integral 11 min 3x dibagi x kuadrat plus 2x min 3 dx, maka di sini menjadi persamaan ini, atau ini konversinya, yaitu 2 dibagi x min 1, kemudian yang ini dengan faktorisasi ya, kira-kira ini hasilnya difaktorisasi ini, kemudian dikurangi dengan 5 dibagi x plus 3 dx. Sehingga kalau ini sudah ketemu pecah integral dari ini, maka ini kan sama saja, integral 2 dibagi x min 1 dikurangi integral 5 x plus 1, sehingga ketemu, sehingga menjadi ln ya, karena apa, ini menggunakan rumus dasar dari integral atau rumus standar dari integral yang ada pada halaman tadi 2 itu, sehingga ini ketemu adalah 1 per x min 1 itu ketemunya kan ln, integralnya ln x min 1, sehingga duanya dipindah. Nah ini jadi ketemu. Paham nggak ini? Apa membingungkan? Yang ln-nya apa itu gimana? Mana? Saya masih kurang paham yang itu, yang ln jadi 2 ln x min 1 kayak gitu Pak. Yang ini? Ini kan integral sama dengan ini Mas. Bentar dulu. Ini kan sama saja dengan integral 2 dibagi x min 1 dikurangi dengan integral ya 5 dibagi dengan x plus 3 dx ya. Ini juga dx ya. Sekarang kalau ini diintegralkan kan kita kembali ke rumus yang awal, yang ini. Terus dia kayak kalau misalnya kita berang di sini, dia kayak bisa langsung masuk yang gitu. ini Mas, rumus yang awal ini kan kalau integral yang ini udah integral sapar x dx ketemu sama dengan ln x plus c ya. Kayak ada Yang ini ya, apa namanya? Anda lihat. Nah, sehingga kalau misalnya dasarnya ini, maka kalau misalnya kita tulis integral, ini integral ya, misalnya 5 per x min 2 misalnya aja, dx ya, maka ini bisa kita cari, yaitu sama saja kan berapa, 5
len berapa, ini kan 5-nya kan pindah ke sini karena kan jadi 1/2 per X min 2, yaitu X min 2 plus C. Oh my god. Tau gak sih Ya, tadi paham nggak? waktu habis Paham ya? makan, Ini kan dasarnya dari sini, sehingga makanya sebenarnya integral Iya, paham Pak. dessertnya gitu. Makasih, Dan ya, aku makan ya, integral, diferensial, kemudian Laplace, 5 Fourier sheet itu harus Anda harus hafal rumus dasarnya. Kalau tidak hafal ya tidak bisa, Anda kesulitan. chicken sandwich, satu Jadi nanti setengah. kalau ke Laplace, Laplace transform ya, itu juga harus hafal dasarnya. Sehingga sebenarnya Cuman nggak apa, nanti kita penyelesaian matematik ini serumit apapun itu bagaimana membuat persamaan itu menjadi sebuah pendekati ya, rumus standarnya itu. Kalau rumus standarnya ini ya kita, kalau misalnya kembali ke sini ya, ini kan jelas, kalau ini kan nggak ada rumus standarnya, bagaimana dijadikan seperti ini, jadikan seperti ini, itu dengan persamaan yang sama. Sebenarnya itu saja. Kalau ini dikonversi ke sini kan ada caranya. Caranya adalah dengan menggunakan apa namanya, fraction itu, persamaan pecahan itu. Kalau ini sudah ketemu ya sudah, maka ini bisa kita selesaikan. Kalau ini belum ketemu ya nggak bisa, itu termasuk batas-batasnya. Sehingga solusi yang baik adalah bagaimana rumus yang kompleks ini menjadi sebuah rumus yang sesuai standarnya. Itu. Nanti ke Laplace juga begitu, ke transform juga begitu, sehingga mau tidak mau ya Anda harus hafal itu. Kalau tidak hafal ya nggak bisa. Makanya kayak misalnya kita ketemu rangkaian listrik itu kan kompleks, kemudian disederhanakan, misalnya dibuat matrik ya. Setelah dibuat matrik nanti kemudian diberi solusi ya, dengan menggunakan rumus standar atau disesuaikan dengan rumus standar. Nanti ketemu ya, entah hukum Ohm, entah hukum apa dan seterusnya, atau Kirchhoff dan seterusnya. Oke ya, saya kira yang ini juga sama ya. Yang ini kita contoh satu lagi. Problem 2 ya. Itu kita lihat integral 2x kuadrat min 9x min 35. Kemudian dibagi dengan x plus 1 kalikan x min 2 dikalikan x plus 3. Ini sudah jadi faktorisasi. Kalau yang ini kan belum, rumus dasar ini. Yang ini. Sehingga perlu dibuat yang pecahan gini. Tapi karena ini sudah jadi, ini lebih mudah. Maka tinggal mencari ABC-nya saja. ABC-nya dari mana? Ya, yang pertama Anda lihat saja di sini. Ini kan bisa Anda lihat ya. Yang pertama adalah di sini misalnya 2x kuadrat min 9x kita kurangi 35 sama dengan ya. Kemudian yang ini, yang rumusnya ini. Ya, di sini ketemunya kok 4, ketemunya kok 3, ketemunya kok 1 ya. Karena di sini kita tuh sudah apa namanya, seperti halnya yang ini ya, maka kita harus kembali ke rumus yang sebelumnya ini ya. Rumusnya adalah A, B, C ya dan seterusnya. Sehingga kalau kita kembali ke sini ya langsung saja ini dikasih solusi. Yang pertama kan sama dengan A dikalikan, ingat A-nya itu di sebelah sini ya, berarti diambil ini x min 2 kemudian dikalikan dengan x plus 3 ya. Ini baru apa namanya, A-nya saja. Kemudian berikutnya kalau kita refer ke sini ya, ini kan tinggal kalikan operasinya. Berikutnya apa? Ini tambahan. Maka di sini kita lihat operasinya apa? Dikurangi ya. Dikurangi. Yang pertama B. B-nya ini kan X min 2, maka ini tidak diambil sehingga dikalikan yang ini. X plus 1 dikalikan lagi yang ini X plus 3. Ini sudah ketemu. Nah kemudian operasi berikutnya tambah ya, itu C-nya berapa? C-nya kan yang ini, maka dikalikan ini ya, X plus 1
dikalikan dengan yang berikutnya yang miliknya B-nya ini, yaitu X min 2. Sudah, maka ini nanti udah ketemu. Yang pertama tinggal memasukkan saja. X yang pertama berapa? X1. X1-nya di sini kan plus tanu, sehingga ini ketemunya adalah min 1. Maka yang pertama Anda masukkan saja bahwa X-nya itu adalah X yang pertama itu min 1. Kemudian X yang kedua berapa? Di sini X2 adalah di sini min 2, maka ketemunya 2. Kemudian X3 yang ketiga itu untuk mencari A, untuk mencari B, untuk mencari C. Ini kan di sini adalah X plus 3, maka sama dengan min 3. Ya. Sehingga kalau misalnya Anda punya yang pertama X min 1, ini masukkan saja di sini. Misalnya 2 kalikan min 1 kuadrat, ya, dikurangi 9 kali min 1, ya, kemudian min 35, nanti kemudian di sini adalah A kalikan X-nya adalah min 1 kurangi min 2, kemudian apa namanya? Oh, sorry, ini salah tempat. Oh, enggak. Kemudian berikutnya min 1 ditambah 3 dan seterusnya ya. Itu nanti ketemu adalah A-nya, ya. Kemudian yang berikutnya apa namanya? Ini ada solusinya enggak, Pak? Contohnya tidak ada. Ya. Karena ini langsung ketemu nilai 4, 3, 2, 1. Oke lah, ini kita lihat aja di sini supaya enggak terlalu problem 2 halaman 52 coba. Ya, supaya sudah ada terseluruh Pak. Nah ini ya, ini kan jadi ketemu. Sehingga kalau kita ini kok ada ini ya. Ya. Yang ini ya, ini sudah ketemu. Sehingga kalau ini kan tadi X A min A kalikan X min 2 kemudian seterusnya ya, sehingga ini nanti bisa ketemu yang A-nya berapa. Yang pertama A-nya min 1 ya. Ini juga A-nya min 1, kemudian A yang kedua berapa? Min 2 ya. Kemudian X yang ketiga berapa? X yang ketiga min 3, ini juga sama min 3, sehingga nanti ketemu solusinya adalah yang pertama A-nya nilainya 4, kemudian B-nya nilainya min 3, kemudian yang berikutnya adalah C-nya 1, sehingga ketemu 4, 3, 1. Ini rumusnya. Kalau sudah rumus seperti ini kan saya kira sudah mudah sekali ya. Ini kan sudah rumusnya adalah ini. Rumusnya kan sudah disederhanakan menjadi ini. Ya, ini sudah mudah sekali karena apa? Tinggal mengintegralkan saja ya. Mengintegralkan dengan cara menggunakan integral standar yang ini. Sehingga ini ketemunya pasti 4 ln X plus 1, kemudian yang kedua adalah dikurangi 3 ln X min 2, kemudian ditambah ln X plus 3 ditambah C. Sudah, ini ketemu. Ini sudah jelas, tidak ada masalah ya. Sehingga kalau ini sudah ketemu ya, kita tinggal masukkan saja yang ini ya. Sehingga menjadi, atau ditulis juga bisa juga seperti ini ya. Karena ini kan operasi dari ini penambahan ini. Sekarang ln X plus 3 kemudian ditambah dengan 3 ln X min 2, ini kan bisa ketemu. Kemudian yang ini juga saya kira sama. Oke, sampai sini ada kebingungan? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja ya. Nanti silakan Anda belajar sendiri karena ini contohnya sudah lengkap semuanya ya. Artinya problem 1, problem 2 dan seterusnya. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk materinya berarti yang sudah diupload di Bismart itu ya, Pak? Yang di Smart itu kan materinya ini, Mas. Yang ini ya. Jadi mulai bab 47 ya sampai bab berapa itu? Bab 50. Sehingga kalau buku lengkapnya ini gini saja, Anda nanti salah seorang saya kirim bukunya. Ini bukunya berapa ya? Berapa mega ya? Oh, hanya 5 mega kok. Saya kirim lewat WA saja. Itu ya buku lengkapnya ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi?
supaya nanti Anda bisa cross check. Ini sudah step per step, artinya lebih 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 dan sangat sederhana ya, artinya sangat detail, bukan sangat sederhana. Matematika ya nanti Anda harus hafal dari apa namanya, dari apa tuh, langkah-langkah awal harusnya ya. Sehingga ini ya, yang ini kan mulai dari bab 47 sampai 50. Kemudian ini buku lengkapnya ya. Buku lengkapnya nanti saya kirim ke Anda. Sehingga ini saya kira lengkap sekali ya, detail apa namanya dari tiap-tiap persamaan ada. Sehingga nanti Anda ambil apa itu satu persatu. Oke, gitu Mas ya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Nanti Anda silakan latihan sendiri. Oke? Gitu? Oke, kalau tidak ada, sebentar saya yang hadir siapa? Itu saya. Ya. Oke, sudah saya print screen, nanti saya cek apa namanya yang hadir dan yang tidak. Oke, gitu saja ya. Terima kasih atas kehadirannya dan apa namanya, kita akhiri saja pertemuan hari ini dan silakan nanti Anda lanjutkan dengan belajar mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.